Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Tentunya kami kembali hadir untuk menyajikan rangkuman informasi dalam Padang Panjang Sepekan. Bersama saya, Sinta Kurnia, kita ke berita pertama. Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Kesehatan kembali mengadakan tes PCR massal secara gratis di depan Pasar Pusat Padang Panjang pada Jumat 30 Juli 2021. Pada hari yang sama juga dilaksanakan tes PCR di 4 puskesmas yang ada di Kota Padang Panjang. Terus mengupayakan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Padang Panjang, pemerintah kota kembali lakukan tes PCR massal secara gratis. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes, Rahmaisa, menyebutkan tes PCR tidak dipungut biaya. Hanya saja bagi para pelaku perjalanan ada pembatasan, lantaran di laboratorium UNAN tidak memfasilitasi semuanya. Hingga pemberlakuan PPKM level 3 berlangsung, tes PCR akan terus dilaksanakan dari Senin sampai Jumat, dari pukul 08.00 pagi hingga 12.00 siang. Bertempat di Pasar Pusat dan di Puskesmas Bukit Surungan, Puskesmas Kebun Sikolos, Puskesmas Kotokati, dan Puskesmas Gunung. Untuk hari Jumat, layanan sampai jam 11 siang. Selain melakukan tes PCR massal, Dinas Kesehatan juga menggelar kegiatan vaksinasi. Sebanyak 107 warga melakukan kegiatan vaksinasi dosis kedua di 3 lokasi, yaitu Dinas Kominfo, Markas Koramil 01 Padang Panjang, dan Balai Kota pada Jumat 30 Juli 2021. Pemberian vaksinasi dosis kedua di Padang Panjang dilakukan di 3 lokasi berbeda, di antaranya di Dinas Kominfo yang difasilitasi Puskesmas Kebun Sikolos, memberikan vaksin pada 21 orang, 15 orang diantaranya adalah pelayan publik, 4 masyarakat umum, dan 2 remaja. Vaksinasi kedua juga diberikan kepada 49 orang yang terdiri dari 2 orang lansia, 41 orang masyarakat umum, dan 6 orang remaja, bertempat di Markas Koramil 01 Padang Panjang yang difasilitasi Puskesmas Kotokati. Lokasi terakhir Puskesmas Bukit Surungan yang memfasilitasi vaksinasi dosis kedua di Balai Kota kepada 37 orang, terdiri dari pelayan publik 27 orang, lansia 1 orang, dan masyarakat umum 9 orang. Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Rahmaisa mengajak semua masyarakat agar mendapatkan vaksin dosis kedua sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan. Pemirsa, beberapa waktu lalu Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang mengevakuasi jenis musang langka atau binturong pada asrama Secatabe TNI AD. Pada Senin, 2 Agustus 2021, binturong tersebut diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Sumatera Barat. Binturong yang memiliki nama latin Arctictis binturong ini diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Sumatera Barat setelah sebelumnya dievakuasi Satpol PP Damkar Kota Padang Panjang pada Senin 2 Agustus 2021. Bertempat di kantor Damkar, penyerahan dilakukan oleh Kepala Bidang Linmas dan Damkar John Eriko dan diterima oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSDA Sumatera Barat Eka Damayanti. Kepada Kominfo, John Eriko menjelaskan, binturong jantan dengan panjang dari kepala hingga ekor mencapai kurang lebih 145 cm dan berat 15 kg ini dievakuasi pada sebuah kandang di asrama Secatabe TNI AD pada 26 Juni lalu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P106 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, binturong termasuk ke dalam jenis satwa yang dilindungi. Sementara itu, Eka Damayanti menjelaskan, binturong tersebut selanjutnya akan diobservasi di lembaga konservasi yang difasilitasi Yayasan Kalawait Indonesia di Kabupaten Solok.
Kami sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan Damkar Padang Panjang dalam membantu tugas dan fungsi BKSDA dalam penyelamatan satwa liar dilindungi, khususnya dalam hal ini satwa biduan. Kami terima kasih juga dari Pemadam Kebakaran. Ini kebetulan binatang peliharaan. Ini sudah berumur 15 tahun. Jadi dari pemiliknya diserahkan ke Damkar. Jadi kami kontak BKSDA untuk diselamatkan. Hewan ini adalah hewan yang langka juga. Jadi kalau bisa nanti kami dari Satpol PP Damkar nantinya akan membuat semacam MOU ya Bu Eka ya. Jadi terlepas dari kegiatan-kegiatan yang lain, kami akan minta bantu juga dengan BKSDA-nya nanti. Kembali terapkan PPKM level 3, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra meminta dengan tegas agar instruksi dalam penerapan PPKM level 3 diikuti dan dipatuhi agar Padang Panjang turun menjadi PPKM level 2. Berdasarkan instruksi Mendagri nomor 29 tahun 2021 yang sudah diteruskan dengan instruksi Wali Kota nomor 284 tahun 2021, Padang Panjang termasuk daerah yang menerapkan PPKM level 3. Hal ini seperti disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra dalam rapat evaluasi di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Selasa 3 Agustus 2021 yang turut dihadiri para asisten, staf ahli, serta kepala OPD, camat, lurah sekota Padang Panjang. Untuk kebijakan penerapan PPKM level 3 ini dapat diinformasikan lebih lanjut oleh OPD terkait, seperti BKPSDM untuk memperhatikan kebijakan tentang pemberlakuan WFH 75%, dan WFO 25% di kantor. Sementara itu, untuk aktivitas di sektor esensial dapat dilaksanakan 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pengaturan lainnya, tambah Sekda Kosoni untuk sektor dagang kecil dan mikro, bengkel, cucian kendaraan, dan sebagainya diizinkan buka dengan prokes ketat. Demikian juga untuk tempat makan diberlakukan prokes ketat untuk makan di tempat 25% dari kapasitas dan melayani take away. Untuk apotek boleh buka 24 jam, kegiatan konstruksi boleh beroperasi 100%. Pelaksanaan ibadah di tempat ibadah diperbolehkan dengan prokes ketat. Kegiatan di area publik dan seni budaya ditutup sementara. Untuk kegiatan olahraga diperbolehkan tanpa melibatkan penonton atau supporter. Begitu pula transportasi umum tetap diberlakukan pembatasan 70% kapasitas dengan prokes yang ketat. Kegiatan kemasyarakatan, rapat, seminar, dan sebagainya, objek wisata sampai saat ini ditutup. Sementara pesta pernikahan dibolehkan dengan pembatasan tidak ada kerumunan dan makan di tempat. Kita Kota Padang Panjang saat ini masih berada di PPKM level 3. Ini sesuai dengan keluarnya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 29 terhitung tanggal 2 Agustus kemarin, di mana intinya adalah bagaimana penguatan peran dari Satgas dan posko kelurahan dalam penanganan pandemi COVID ini. Untuk itu kita barusan sudah melakukan evaluasi, kemudian briefing juga melibatkan OPD, di mana OPD juga diminta untuk membantu bersama-sama dengan Satgas Kelurahan dalam memastikan pelaksanaan protokol kesehatan di kelurahan itu berjalan dengan baik. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran melakukan pemantauan kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri akibat terkonfirmasi positif COVID-19. Wako Fadli memastikan agar warga tersebut memiliki bekal makanan yang cukup selama menjalani isolasi. Didampingi Forkopimda, Kepala OPD, dan Kepala PT Pos Indonesia Cabang Kota Padang Panjang, Wali Kota Fadli Amran mengunjungi warga yang sedang menjalankan isolasi mandiri karena terkonfirmasi positif COVID-19
di Kelurahan Genting dan Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, serta Kelurahan Balai-Balai di Kecamatan Padang Panjang Barat. Pemerintah kota memberikan bantuan 10 kg beras dan uang tunai sebesar Rp600.000 yang diharapkan dapat membantu warga yang terpapar COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak perlu keluar rumah. Pemberian bantuan dilakukan dengan meletakkan di teras rumah pasien isoman. Dalam kesempatan tersebut, Wakofadli meminta kepada dinas terkait agar dapat memastikan kelengkapan kebutuhan dan asupan gizi, obat-obatan, serta vitamin para pasien COVID-19 yang menjalani isoman dapat terpenuhi dengan baik. Wakofadli juga mengapresiasi tindakan tanggap warga sekitar maupun Satgas COVID-19 setempat dalam menangani warga yang tengah melakukan isoman, di mana jika ada yang terkena COVID, masyarakat mulai tanggap dan berkomunikasi dengan pihak puskesmas. Tentunya kita ingin memastikan bahwasanya pertama asupan gizinya, asupan obat-obatannya, vitaminnya ini tercukupi, dan alhamdulillah kita pun juga menyalurkan bantuan ya melalui Pos Indonesia. Tadi ada bantuan beras dan juga ada bantuan tunai kepada masyarakat kita yang isolasi mandiri, dan juga kita juga berkesempatan untuk memberikan bantuan langsung kepada kawan-kawan disabilitas yang mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk datang ke tempat-tempat penyaluran bantuan ini. Intinya adalah kita mengharapkan seluruh masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri ini betul-betul aman, sehat, dan juga tidak keluar dari rumahnya. Dan tentunya kita berharap juga kepada tim-tim yang bertugas di lapangan betul-betul mencek ya bagaimana perkembangan, apakah itu penyebaran dan juga recovery dari COVID itu sendiri, sehingga betul-betul kita bisa menurunkan level asesmen COVID kita. Ya, cukup. Pemirsa, untuk menyerap aspirasi dari peternak susu perah di Kelurahan Genting dan Rumah Susu Kelurahan Bukit Surungan, Koperasi Mercy yang merupakan koperasi peternak susu perah dari 2 peternakan tersebut dikunjungi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Jainaldi. Dalam kunjungannya ke Koperasi Mercy, sebuah koperasi peternak susu sapi perah di Kelurahan Genting, Kecamatan Padang Panjang Timur, dan Rumah Susu di Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audi Jainaldi, menerima aspirasi dari Ketua Koperasi Mercy, Ridwan Syah, yang juga didengar langsung oleh Wali Kota Fadli Amran mengenai keinginan peternak memiliki mesin ultra high temperature atau UHT dan homogenizer. Menanggapi hal itu, Wagub Audi mengatakan akan melakukan peninjauan karena ada beberapa hal yang harus dilengkapi dan butuh homogenisasi susu dan UHT yang biayanya cukup tinggi. Wagub Audi meminta untuk berkolaborasi dengan Wali Kota. Sementara itu, Wakofadli mengapresiasi kunjungan Wagub Audi dan berharap aspirasi dari peternak Padang Panjang tersebut dapat dibantu pemerintah provinsi sehingga pemasaran produk susu di Kota Padang Panjang bisa mencapai skala nasional. Senada dengan itu, Ridwan Syah pun berharap jika ada industri susu seperti susu UHT dan susu homogenizer ke depannya, Padang Panjang dapat menjadi sentra pengolahan susu dan pengembangan sapi perah. Yang luar biasa, jadi tapi memang ada beberapa hal yang harus dilengkapi. Contohnya tadi beliau masih butuh alat untuk homogenisasi susu, terus UHT yang biayanya juga mungkin agak tinggi. Nah itu nanti kolaborasilah dengan Pak Wali di Padang Panjang dan juga di provinsi. Ternyata udah ada UHT, tapi tadi kita lihat bisa nggak ditempatkan di Padang Panjang karena UPT kita ada di Payakumbuh atau kerjasama dengan UPT yang ada di Kota Padang Panjang. Jadi memang ternyata sejarahnya Padang Panjang ini mulai dari tahun 82 lah pertama kali sapi perah ini mulai masuk ke Padang Panjang. Jadi memang pionir sapi perah di Sumatera Barat, Sumatera Tengah waktu itu ya, di Padang Panjang. Ya, tentu kita mengapresiasi kunjungan dari Bapak Wagub beserta tim dari provinsi dan mudah-mudahan aspirasi dari peternak kita, salah satunya tadi juga menyampaikan bagaimana homogenasi dari susu itu sendiri, packagingnya dan juga mesin UHT-nya ini bisa dibantu oleh pemerintah provinsi sehingga betul-betul produk susu Kota Padang Panjang ini bisa kita pasarkan jauh lebih besar daripada pasar yang ada sekarang, bisa sampai nasional mungkin.
Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Kantor Pos Padang Panjang sebagai penyalur bantuan sosial tunai dan beras PPKM bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan telah menuntaskan pemberian bantuan tersebut pada periode bulan Mei hingga Juni 2021. Sebagai penyalur bantuan sosial tunai atau BST dan bantuan beras PPKM periode Mei hingga Juni, Kantor Pos Padang Panjang telah merealisasikan pendistribusian bantuan sosial tunai kepada 4.369 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dari alokasi 4.672 KPM, tersisa 303 KPM lagi. Sementara itu, untuk penyaluran beras bantuan PPKM kepada keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan dan KPM BST telah terrealisasi sebanyak 5.519 KPM dari alokasi 5.930, tersisa 411 KPM lagi yang belum menerima. Hal ini seperti diungkapkan oleh Ketua Satgas BST dan BB PPKM Pos Padang Panjang Dodi Kurniawan kepada Kominfo pada Rabu 4 Agustus 2021. Dodi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran yang telah mendorong percepatan penyaluran BST dan bantuan beras PPKM, serta mengapresiasi kerjasama yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut, seperti Dinas Sosial PPKB P3A, aparat keamanan, dan aparat di kelurahan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A, Osman bin Nur menyampaikan, masyarakat penerima BST yang terdata yang belum mengambil bantuan untuk datang ke kantor pos untuk pengambilan BST-nya. Pemirsa, berkat idenya menyulap gudang penyimpanan menjadi rumah kesehatan COVID-19, Lurah Koto Panjang Icip Haryanto diapresiasi oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Sebagai langkah pencegahan COVID-19 di tingkat bawah, Kelurahan Koto Panjang hadirkan rumah kesehatan COVID-19 di kantor lurah setempat dengan merubah gudang penyimpanan barang menjadi senyaman mungkin untuk rumah isolasi mandiri bagi warga Koto Panjang. Lurah Koto Panjang Icip Haryanto mengatakan rumah kesehatan COVID-19 yang dilengkapi 4 tempat tidur, dapur, dan kamar mandi ini nantinya akan digunakan sebagai tempat isolasi bagi warga yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Sementara itu, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran yang mengunjungi langsung lokasi mengapresiasi hadirnya posko-posko isolasi di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Padang Panjang. Wako Fadli berharap nantinya jika ada masyarakat yang butuh untuk isolasi dapat memanfaatkan tempat ini. Ya, alhamdulillah pagi ini kita mendatangi kantor Lurah Koto Panjang dan bersama dengan Pak Lurah dan ibu-ibu kita memantau rumah isolasi yang dibangun di bawah kantor Lurah. Nah, mudah-mudahan ini pun juga bisa meringankan beban apakah itu pendatang kita yang tidak memungkinkan untuk mengisolasi dirinya di rumah masing-masing, di sini juga sudah bisa menjadi alternatif. Guna meninjau pelaksanaan kegiatan vaksinasi dosis kedua bagi masyarakat umum, Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul melakukan kunjungan ke Kelurahan Tanah Pak Lambi dan Kelurahan Silaing Bawah pada Kamis 5 Agustus 2021. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, Wawako Asrul meninjau kedua lokasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis kedua, sekaligus mengecek dan berinteraksi dengan warga yang tengah antri giliran vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Wawako Asrul berterima kasih kepada stakeholder terkait yang telah menjalankan program pemerintah pusat untuk melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat. Lebih lanjut, Wawako Asrul mengatakan, karena tingginya antusiasme warga untuk menerima vaksinasi ini, pemerintah kota dalam hal ini, Dinas Kesehatan, akan berupaya dan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menambah stok vaksin bagi warga Kota Padang Panjang. Wawako Asrul juga mengarahkan kepada Satgas COVID-19 percepatan pelaksanaan PPKM di tingkat bawah, termasuk diantaranya pelaksanaan testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi di masing-masing kelurahan
agar Padang Panjang bisa turun dari penerapan PPKM level 3. Jadi saya atas nama pemerintah daerah Kota Padang Panjang mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Pak Lurah Selembawah ya, beserta jajarannya yang telah menjalankan program pemerintah pusat, di mana kita masyarakat diwajibkan untuk vaksin. Nah sekarang kita melihat sendiri, alhamdulillah antusias masyarakat cukup bagus. Mudah-mudahan dengan jalan ini kita terhindar dari kasus COVID-19 ini. Pemirsa, kelompok wanita tani atau KWT Kemuning Kelurahan Kota Panjang membuat takjub Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Bermodalkan luas pekarangan tanah seadanya, kelompok wanita tani ini dapat menghasilkan jenis sayuran secara mandiri. Semangat untuk terus bergerak maju di masa pandemi ditunjukkan wanita-wanita hebat di Kelurahan Kota Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur. Bermodal luas tanah pekarangan seadanya, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani atau KWT Kemuning mampu menghasilkan berbagai jenis sayuran secara mandiri. Kegigihan para wanita hebat itu pun membuat Wali Kota Fadli Amran takjub saat berkunjung dan berbelanja sayuran di kelompok wanita tani tersebut pada Kamis 5 Agustus 2021. Sayuran segar dan sangat layak konsumsi itu terhampar di pekarangan warga. Secara spontan, Wako Fadli langsung membeli berbagai jenis sayuran dari para wanita hebat tersebut. Di kesempatan yang sama, Wako Fadli langsung memanen sayuran yang ingin dibelinya. Berbagai jenis sayuran seperti selada, bawang merah, dan daun bawang dicabut langsung dari tanah pertanian warga. Selain memberi support moral, Wako Fadli juga memfasilitasi para kelompok wanita tani Kemuning untuk memasarkan hasil pertaniannya bersama Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang. Ika, yang merupakan perwakilan dari KWT Kemuning, menyampaikan kedatangan wali kota ke lahan pertanian kelompok tersebut, apalagi dengan ikut membeli sayuran langsung di lokasi pertanian, menjadi penyemangat tersendiri bagi para wanita tani di Padang Panjang. Hari ini kita berkunjung ke kawasan KWT Kemuning yang terletak di Kelurahan Kota Panjang bersama dengan Dinas Pertanian, dan alhamdulillah pembinaan kita kepada ibu-ibu dan semangatnya di masa pandemi Covid ini untuk baik menanam bawang, selada, dan banyak sekali ada bibit-bibit juga di sini. Dan ini pun juga bernilai ekonomi. Nah ini sangat luar biasa, tentu ini adalah gerakan ekonomi kemasyarakatan yang perlu kita dorong bersama-sama. Sehatnya dapat, bibitnya dapat, gizinya pun dapat, dan juga tentu biaya di rumah pun juga berkurang. Dan ini pun juga bisa dijual nanti ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini adalah salah satu gerakan kita, mudah-mudahan ekonomi kita bisa cepat pulih. Recovery ekonomi ini juga sangat-sangat dilandaskan terhadap bagaimana masyarakat bersumbangsi terhadap recovery-nya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Kami terus mengingatkan kepada pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Saya Sinta Kurnia, beserta seluruh kerabat kerja Padang Panjang TV yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.